Kalau orang punya niat tidak baik, bisa nggak dipakai santet? Om Swastiastu. Buat sahabat Agung Putra, sore ini saya ada di rumah teman saya. Beliau kebetulan tidak mau disebutkan namanya, jadi kita sebut aja dengan nama Mr. X. Beliau ini pernah bertemu dengan saya dan bercerita mengenai pengalaman membantu orang. Beliau ini seorang spiritualis yang juga banyak membantu, baik itu dari Hong Shui, dari orang sakit, atau beberapa hal lainnya. Tapi yang membuat unik dari cerita beliau mempunyai pengalaman setelah membantu orang. Beliau ada dikasih suatu benda, bisa dikatakan itu mungkin benda purbakala. Kalau saya kayaknya itu seperti ada berbau-bau gaib atau berbau mistis. Beliau juga banyak punya benda-benda pusaka dan boneka. Salah satunya boneka. Kita lihat nanti boneka apa. Apakah lucu atau menyeramkan? Sahabat Agung Putra, kita akan tunggu si Mr. X datang ke sini. Beliau kayaknya lagi mandi. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu benda-benda apakah itu. Saksikan terus. Swastiastu. Sahabat Agung Putra, si Mr. X ini teman saya sudah selesai mandi. Kita cerita-cerita dulu nih. Apa kabar, Bli? Baik. Sehat ya? Sehat-sehat. Dengan kondisi saat ini lagi pandemi begini nih, kemana aja? Oh, di rumah saja. Rumah aja. Keliling-keliling. Paling sedikit-sedikit. Keluarga sehat kan? Sehat. Sehat. Nah, di sini pasti teman-teman berpikir tadi pada saat saya ingin ketemu dengan Bli. Yang Bli adalah seorang spiritualis yang sudah lama, tapi mohon maaf, beliau ini tidak mau dipublikasikan. Yang saya pengen tahu dari cerita beliau ini, punya benda-benda seperti ini. Nah, saya pengen tanya ini, Bli, dulu kan sampai sekarang banyak membantu orang, ya, baik itu di Bali maupun di luar. Benda-benda ini yang sedikit menurut saya agak berbau gaib gitu. Ini udah mulai dada saya agak bergetar ini karena ada suasana yang kenapa nih kok ada asap ini? Pasti teman-teman nanya ini, Bli. Gimana, Bli? Coba cerita ini. Kok bisa ada asap? Asapnya buat ngusir nyamuk. Oh, mantap. Jadi asapnya buat ngusir nyamuk. Oke, teman-teman, kita tanya, Bli, ini awal mulanya dapat seperti ini tengkorak ini. Ini gimana ceritanya? Ya, ini ceritanya, inilah salah satu kita mesti hati-hati. Kalau dalam hidup itu kita kan berserah kepada yang tunggal. Ya. Nah, kemudian ini yang orang-orang yang minta tolong ini kebetulan ini kan dia memakai barang-barang ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, seharusnya barang-barang ini tuh ceritanya tadinya melayani orang-orang itu.
Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, malah barang-barang ini yang menjadi tuan atas orang itu. Oke. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya, akhirnya meninggalnya pun susah karena keterikatan dengan barang-barang seperti ini. Gitu. Jadi salah satunya kenapa ini bisa ada di sini, karena waktu itu yang bersangkutan keturunannya minta tolong supaya terbebaskanlah dari barang-barang ini. Oh, gitu. Ya. Jadi sebelum ada barang ini dibeli, barang ini ada di mereka dan menjadi, atau mereka tidak bisa merawatnya, Bli. Gimana? Salah satu, ada beberapa yang memang tidak bisa dirawat, yang bersangkutan. Terus yang kedua, ada juga yang sifatnya dia sama sekali tidak mengetahui akibat daripada keterikatan atas barang-barang itu. Ya. Karena waktu mendapatnya mungkin tidak diberitahu resikonya begini, resikonya begitu, gitu. Ya. Jadi teman-teman atau pemirsa juga harus hati-hati ya. Jangan sampai sembarangan menyimpan ya. Jadi harus tahu juga cara perawatannya. Terus hal-hal gaib yang tidak terlihat itu juga kadang membuat orang bisa menjadi hal yang merusak tatanan kehidupan sendiri ya. Betul. Iya. Nah, setelah kau bawa ke sini, ya kan? Saya mau nanya nih. Ini yang pada saat dibawa ke sini, ini memang ada 3 nih. Sebenarnya ada lebih dari itu. Waduh. Ada lebih. Ada berapa? Totalnya ada 8 semuanya. Ada 8. Dari 8 itu, saya mau tanya. Pada saat sampai rumah, ada nggak kejadian-kejadian hal-hal di luar nalar Bli di rumah ini? Oh ya ada. Jadi bisa cerita nih sama teman-teman nih. Pertama kali, kalau istilah saya, barang-barang ini mesti masuk sekolah. Masuk sekolah, gitu ya. Bukan kita aja masuk sekolah loh. Jadi barang ini loh. Jadi mungkin barangnya atau isinya? Isinya maksudnya. Berarti isinya. Nah, sebenarnya kan ini kalau kita agak ilmiah sedikit, ini adalah energi-energi yang tersimpan di dalam benda-benda ini kan begitu. Nah, ada energi yang tidak teredukasi lah gitu ceritanya. Nah, jadi maaf loh. Ini tidak teredukasi, dia energinya negatif atau positif ini, Bli? Nah, kalau bagi saya sebenarnya semua energi itu netral. Terus? Kecuali penggunaannya. Penggunaannya. Atau sebelumnya itu digunakan untuk apa. Nah, kemudian dia menjadi sesuatu energi yang sesuai dengan tujuannya. Nah, itu. Jadi tadi kan nanya kejadian. Nah, ini yang si Om ini. Ya, si Om. Kita bilang nih si Om ya. Omnya galak gitu, jadi dia mengacaukan yang lain-lain. Ngapain kita di sini nih? Nah, jadi dia di dalam kotak itu selalu berisik. Ini di dalam kotak. Bentar ya. Mohon maaf ya. Saya pegang ya. Si Om ini saya pegang. Ini loh pemirsa. Sebelumnya ini digunakan kotak ya, Bli ya. Dia berisik di tempat si pemilik ya. Dia berisik. Tapi sekarang tenang aja, sudah diedukasi. Ya, terus gimana Bli? Jadi dia berisik, terpaksa dia harus dipisahkan dari yang lain-lainnya. Sembari kita terus bacakan
Kalau di saya kita ya netral aja ya, kita sebutnya sebagai sutra kasih gitu. Oh, sutra kasih. Jadi sutra kasih itu kita mengingatkan kembali bahwa energi ini sebenarnya dimiliki oleh Sang Tunggal. Sang Tunggal, Maha Pencipta ya. Iya, Maha Pencipta. Jadi kita kembalikan ke netralitasannya. Pelan-pelan gitu. Jadi dibacakan sutra kasih sehingga dia ingat akan penciptanya. Yang ciptain kan satu semuanya. Iya, gitu. Jadi kalau di yang lain nggak tahu ya, saya mungkin ada yang berantem gitu. Kalau di sini nggak ada yang berantem, dia cuman salah pengertian. Oh, salah pengertian, salah paham. Iya. Berarti kondisi sekarang ini si Om ini sudah teredukasi, sudah kalem lah istilahnya ya. Kalem. Sudah kalem. Ini berkat doa dari beliau sendiri, biar tidak banyak memberikan pengaruh yang tidak baik ya. Ya, artinya bukan saya sih, saya cuma membacakan sutra kasihnya. Iya. Tapi semua atas restu beliau ya, gitu. Yang di atas. Ya. Nah, ini yang dulunya bandel. Sekarang sudah diedukasi mengenai pendidikan moral. Istilahnya pendidikan moral ya. Gitu. Nah, kalau yang ini, jadi ini semua ini ada 3, ini berarti bandel nih semua. Nah, ini aja yang paling bandel. Oke, ini bandel. Nah, ini yang si Om satu nih? Om satu ini dia agak netral sedikit. Ini lengkap ini dengan gerahamnya. Masih ada gerahamnya itu. Ya. Ini kalau pemirsa bisa lihat, bisa kelihatan ya, kameramen bisa kelihatan nggak nih? Bisa kelihatan ya? Oke, sip ya. Ini pemirsa, ini beliau ini istilahnya agak kalem. Gimana beratnya? Berat banget. Berat banget nih, kita lihat lagi nih. Lagi. Ini masih ada gerahamnya ya. Itu gerahamnya. Ini berat loh. Ini berat loh. Ini kayak 2 kilo, 3 kilo ada ya. Saya lihat lagi yang satu ya, mungkin tadi agak gelap ya. Ini yang sudah diedukasi. Itu giginya juga. Ini udah kayak fosil jadinya. Ini nih giginya. Mohon maaf ya Om ya. Ini giginya. Nah, kalau yang ini. Nah, itu yang sebenarnya saya juga agak ingin tahu. Saya sambil kopi ya. Ayo. Sebenarnya saya juga ingin tahu itu apa namanya? Karena bentuknya yang tidak lazim. Waduh. Bentuknya tidak lazim itu. Coba dulu. Kalau tidak lazim. Ini manusia. Mohon maaf ini, saya masih bingung ini. Ya. Ini zaman purba manusia atau sebelum manusia nih? Saya pikir ini prehistorik ya. Waduh, gitu. Lagi nih. Cuman yang ini saya agak curiga kalau ini manusia karena yang mana manusia? Yang ini. Karena kalau secara sains itu kita bisa lihat. Nah ini apa namanya? Kalau di forensik itu dia meninggal karena dihantam benda tumpul. Oh, mana? Oh, bentar, saya liatin ya. Oh, ini pecok ya? Ya. Ini jadinya kayak ada bekas hantaman benda ini di tengkorak kepala belakang ini, karena pukul dulunya ini. Jadi secara forensik begitu dan auranya pun seperti itu. Iya. Apa namanya? Jadi saya megang ini nih, udah keringetan. Iya tuh. Itu jadi saya curiganya ini pasti begitu. Nah yang 2 ini manusia, saya pikir, tapi prehistorik. Prehistorik, oke. Nah yang ini, yang itu agak aneh sedikit. Karena saya pikir waktu saya sempat ngobrol dengan ada ahli arkeolog, dia berkata bahwa itu bisa juga sebagai primata. Primata. Ada sosok nih beliau di balik jendela ini, perhatikan dari tadi.